ilmu. Kapan ibadah itu akan diterima? Kalau digawe berdasarkan ilmu. Iya, gawe ke sekolah. Adik doang ibadah diterima lebih kia, lebih ilmunya. Supaya kita tidak beribadah itu sia-sia. Banyak orang yang ibadah kadang-kadang tak dapat apa-apa. Amalannya terbang. Ya, kenapa? Karena yang ada Tuhan. Allahu Akbar ya muka badru. Allahu Akbar. Lagu yang ada Tuhan kenana salat. Puasa ya badru puasa. Lagu yang Tuhan kenana puasa. Haji jak nuka batur umrah jak nuka batur umrah. Lagu ketuk-ketuk selfie. Saya lagi di sini. Kalau kita tidak berdasarkan ilmu, amal itu tidak bisa diterima atau kadang-kadang amal itu bisa terhapus. Kenapa? Karena dengan ilmu itu kita tahu syarat terimanya ibadah. Syarat diterimanya ibadah berapa? Raka, pira raka? Syarat diterimanya ibadah itu ada? Syarat diterimanya ibadah itu? 1. Ikhlas kepada Allah. Apa pertama? Ikhlas. Ikhlas di mana ibadah itu kita tujukan only to Allah, hanya kepada Allah. Biar ibadah hanya tujuan leka Allah, enggak tujuan ibadah itu untuk mendapatkan ridho Allah. Lalu kita sholat dekat masjid karena kita mengharapkan ridho Allah, bukan menilai kita di Indonesia. Kalau masih ada niat kita di Indonesia, ada yajak rajin lalu sholat dan seterusnya, berarti ini tidak sempurna, belum memenuhi syarat. Lalu kita berimpak kita sebulan tak kepeng tak, melihat tamu ngumang di masjid, dia tamile berimpak, ada cantuan, berarti ini bukan ibadah, tidak diterima dia. Kenapa? Ya ikhlas. Jangan sedikit tapi ikhlas. Wow, lebih bermanfaat ketimbang duit tapi tidak ikhlas. Engkau berimpak selai rupiah, terus ada orang berimpak selai juta. Engkau selai rupiah itu ikhlas, selai juta itu ingin diketahui orang, jauh lebih bagus yang selai rupiah. Nah, ini syarat pertama ibadah itu, ikhlas. Ya. Kita beribadah hanya semata-mata karena ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu itu? Dengan ilmu. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua. Beneran. Syarat yang kedua dari diterimanya ibadah adalah mengikuti Rasulullah. Nah, ini yang kedua, mengikuti Rasulullah. Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk diikuti. Setelah ikhlas, maka cara ibadah itu diikuti Rasulullah. Kenapa kok sholat zuhur 4 rakaat? Kenapa kok sholat zuhur itu ada ruku, ada rukuk, tahiyatnya 2 kali? Ya begitu kita diajar oleh Rasulullah. Gak boleh kita membuat sendiri-sendiri. Kenapa tidak boleh membuat sendiri-sendiri? Karena syarat ibadah itu harus ikut Rasulullah. Nah itu dia jawabannya. Dari mana kita tahu Rasulullah ibadahnya seperti itu? Ilmu. Sholat dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Jangan dibolak-balik. Sujudnya dulu empuk dan takbiratul ihram. Salamnya dulu empuk dan rukuk. Berarti ini tidak memenuhi syarat. Ya. Apa? Selai rupiah, wah. Selai rupiah. Raka, coba bilang Raka. Pira syarat ibadah. Pira. Saya. Ikhlas, 2.
Syarat ibadah nih. Dua. Mengikuti Rasul. Yang perempuan, Nina, sekarang kurang 4 lembak. Syarat ibadah tidak? Dua. Sekarang saya tanya sama perempuan, bolehkah kamu sholat tidak menggunakan menutup orang? Tidak. Kamu sholat tidak ikhlas tidak diterima nggak? Tidak. Dua-duanya harus terpenuhi. Sekarang kau sholat ikhlas, tentu kau ingin ridho Allah. Kau sholat tapi tak menggunakan menutup baju, tak menggunakan menutup baju, tak menutup orang, berarti syarat yang kedua tak penuhi. Karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka tak terima. Jadi dua-duanya harus ada. Walaupun kita ikhlas ibadah, lalu kedua ini tidak kita gawe, tak diterima. Kayak tadi, engkau pergi sholat, ikhlas lalu ke masjid atau ini balik, ikhlas kau sholat ingin ridho Allah. Lalu caramu nggak kena sholat johor 5 rakaat, sholat azhar 6 rakaat, sholat subuh 10 rakaat, berarti ini tak diterima ibadah. Kenapa? Syarat kedua tak terpenuhi. Paham? Atau sebaliknya, sekarang engkau kena cara ibadah sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah. Engkau sholat johor pas 4 rakaat, caranya betul, bacaannya betul, rukuk sujudnya betul, tapi engkau lalu ibadah karena tujuan lain. Misal adik